semua, kembali lagi di channel saya bersama Nani Betara Limbong. Oke teman-teman, kali ini saya mau membuat perbedaan antara KTP Indonesia punya saya sendiri dengan juga IC Malaysia punya suami saya tentunya. Tapi sebelum saya memulai channel saya memohon maaf jika dalam penyampaian saya masih ada yang kurang. Bahkan jika ada yang salah, kalian bisa komen dekat bawah ya guys. Nah, oke teman-teman, jangan di skip dan tonton terus, oke? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan, persamaan atau isi daripada data diri seseorang atau data diri masing-masing yang disebut dengan untuk di Indonesia adalah KTP atau iKTP, sedangkan di Malaysia adalah IC Malaysia. Oke, teman-teman. Sebelum saya menjelaskannya, mungkin bagi teman-teman yang ada di Malaysia atau berkependudukan Malaysia mungkin belum tahu itu iKTP itu apa, bentuknya seperti apa dan bagaimana isinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa iKTP itu sebenarnya sama dengan IC Malaysia. Seperti ini, sama saja, tapi mungkin di dalam dua data diri ini mungkin ada yang sama dan ada juga yang berbeda jauh ataupun apa isinya. Nah, di sini saya akan memberitahukan sedikit atau share tentang iKTP dan IC ini. Jadi, pertama saya akan mulai dengan KTP Indonesia atau iKTP. Sekarang disebut dengan iKTP Indonesia ya. Ini sebelum iKTP namanya dulu adalah KTP, yaitu kartu tanda kependudukan. Jadi sekarang diganti dengan iKTP atau elektronik kartu tanda penduduk. Isi dari iKTP tersebut yaitu di sini ada tertulis tentang provinsi di mana seseorang yang memiliki iKTP tersebut bertempat tinggal, serta bagiannya adalah nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan ini sebenarnya nomor induk kependudukan atonik itu masing-masing orang sudah memiliki nomor induk ini. Serta di sini ada tertera nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin atau disebut dengan jantina kalau di Malaysia ya, perempuan ke lelaki ke macam itu kan. Sementara ada lagi alamat lengkap tentunya, di mana seseorang memiliki yang memegang kartu ini, yang memegang KTP iKTP ini, di mana tempat tinggalnya yang lengkap dan juga dia mempunyai agama apa, Kristen ke Muslim ke Hindu ke Buddha ke macam-macam lah ya kan. Jadi dan di sini ada juga ditulis status perkawinan, maksudnya itu sudah menikah atau belum. Di sini juga ada pekerjaan apa. Nah, di sini ada tertulis itu belum bekerja kah, masih sekolah kah, atau apa, kuliah kah, macam itu sudah tertera dekat sini. Dan di sini ada tertulis kewarganegaraan apa. Jelas sekali di sini ada tulisannya WNI atau warga negara Indonesia punya saya ya. Dan juga berlaku hingga kapan macam itu ya. Di sini berlaku hingga seumur hidup. Biasanya iKTP itu berlaku seumur hidup. Tapi ini iKTP, kalau iKTP misalnya rosak kah, hilang kah, ini masih bisa diproses ya, masih bisa diganti. Proses dalam pembuatan iKTP tersebut di Indonesia mungkin memakan cukup tergantunglah nasib. Kalau kalian dapat yang cepat ya cepat lah, kalau dapat yang lama ya lama lah. Kalau dulu saya membuat iKTP ini sebelum saya datang ke Malaysia ini sekitar 2 bulan lah saya nunggu KTP ini, karena di Indonesia jarang sekali cepat iKTP kalau tidak melalui calo ya. Kalau melalui calo itu kita akan bayar seberapa macam itu kan, kalau butuh sekali untuk kerja kan. Jadi orang selalu mengutamakan untuk pakai calo. Tapi kalau yang macam biasa-biasa saja sih ya udah tunggu aja macam itu. Tapi ada juga yang kalau tidak ada punya uang ke apa ya udah ditunggu sampai 2 bulan ke sampai 6 bulan macam itu. Lama kalau ditunggu. Dengan di Indonesia, kawan-kawan di Indonesia pun pasti paham tentang pembuatan KTP ini berapa lama jangkanya ya kan. Ada juga cepat, ada juga lama, tergantung lah. Dan juga di sini yang saya tahu
IKTP ini di belakangnya ini dia sebenarnya ini adalah data diri kita, seperti data saya di sini dia sudah tertera. IKTP ini tersebut juga memiliki chip belangko smart card, di dalamnya sudah ada biometrik atau perangkat pembaca IKTP tersebut. Kalau untuk membaca KTP ini memerlukan mesin perangkat pembaca IKTP. Jadi di sini dia sudah tertera dia punya data saya sudah ada tertera di sini. Jadi mereka akan membaca apa isi dari data diri saya sendiri. Nah, itu saja yang saya tahu. Dan IKTP atau KTP tersebut juga mempunyai fungsi jika kita mengurusnya. Ini sangat penting sebenarnya buat kita, seperti kalau mau mengurus ke bank atau surat-surat yang sangat perlu untuk sekolah, untuk mencari pekerjaan. Di Indonesia pun IKTP sangat penting, karena kalau kita di Indonesia mencari pekerjaan itu butuh ini KTP. Yang pertama kali akan ditanya IKTP, lepas itu akan ditanya yang lain-lain lah ya kan. Pas itu fungsi dari IKTP tersebut juga untuk bisa membayar pajak atau cukai ya, bisa dibilang ya, atau NPWP di Indonesia, atau kita bisa menggunakannya juga untuk membayar, membuat SIM. Dan yang paling penting buat orang Indonesia, kalau mau berangkat ke luar negara atau membuat paspor namanya, yang paling penting adalah KTP ini. Sebenarnya di dalam IKTP tersebut juga terdapat chip. Tapi kita sini tidak bisa dipandang dengan kasat mata ya, dia mempunyai alat tersendiri. Chip ini merupakan kartu pintar berbasis mikroproses. KTP ini mempunyai chip, yaitu kartu pintar berbasis mikroproses yang mempunyai memori 8 KB. Yang saya tahu ya, saya ada search. KTP ini juga menyimpan biodata pemilik, tanda tangan, pas foto, dan 2 data sidik jari telunjuk kanan dengan jari telunjuk kiri. Dan perangkat pembaca dalam IKTP ini akan berfungsi selama 10 detik jika memakai perangkat tersebut ya. Nah, buat teman-teman yang di Malaysia mungkin sudah tahu ini apa ya, karena ini adalah data diri seseorang atau tanda pengenalan seseorang ya. Nah, di sini saya akan memberitahukan buat teman-teman yang di Indonesia yang belum tahu apa itu IC atau MyCard Malaysia. Nah, ini saya beritahu ya, seperti ini bentuknya, sama juga seperti IKTP, cuman bedanya adalah dia di sini, dan perbedaannya depan ataupun belakang macam mana. Nah, kalian bisa lihat depan dan belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang di Indonesia. IC Malaysia terdapat kad pengenalan Malaysia Identity Card, dan ada juga tulisannya MyCard, ada juga bendera Malaysianya, dan ada juga warga negara lelaki atau perempuan, yang kalau perempuan ditulis perempuan loh, kalau laki-laki tulis laki-laki loh. Dan juga di sini ada nomor IC pemegang kad tersebut. Ini saya tutupi ya sengaja ya. Dan juga di sini ada satu chip yang berisikan sekitar kurang lebih yang saya tahu 80.000 giga ya, kurang lebih ya. Dan ada juga nama tertera dekat sini sebagai pemegang kad ini, dan alamat, tentunya alamat seseorang yang sebagai pemegang kad ini ya. Nah, di belakangnya pula ada tulisannya Touch and Go. Nah, ini juga ada bendera apa ini? Nah, ini juga ada bendera apa ini? Pas itu ini ada nomor sama dengan nomor induk kependudukan seperti IKTP. Nah, di sini ada nomor, saya tutupi juga. Di sini ada tanda tangan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Dan sini ada tulisannya Malaysia juga kecil. Malaysia, kalian bisa lihat Malaysia. Dan itu saja ya.
Nah, di sini ada tulisannya SN juga, ada tulisan nomor. Mungkin ini nomor chip atau nomor apalah itu ya. Nah, itu isi daripada IC Malaysia. Nah, yang tadi itu isi daripada KTP Indonesia adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT RW, kelurahan desa, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, berlaku hingga. Nah, itu tadi berbedanya. Di sini banyak tercantum, sedangkan di sini hanya ini saja. Nah, sama-sama punya sama-sama punya gambar ya guys. Sama punya gambar. Dan perbedaannya adalah yang satu iktp tidak mempunyai chip, satu lagi IC Malaysia mempunyai chip yang mempunyai banyak fungsi. Nah, dan juga persamaannya sama-sama ya, dia punya kad sama saja kan. Nah, sama saja. Dia punya bentuk sama saja, tapi dia punya isi lain sedikit ya guys. Dan di sini saya akan memberitahukan fungsi daripada chip yang ada di sini ya guys. Nah, yang ada di sini. Nah, teman-teman, saya lupa memberitahukan bahwasanya IC Malaysia sekarang itu mempunyai 2 logo gambar, sementara saya hanya mempunyai 1 logo gambar. Nanti saya akan meletakkan gambar seperti apa itu 2 logo ya. Nah, saya hanya menggunakan 1 logo. Sementara IC Malaysia sekarang itu tahun 2020 sekarang ada 2 logo. Di sini ada gambar kecil. Nah, sini ada gambar kecil di tepinya. Fungsinya itu sama juga, dia untuk menyimpan data kita yang lebih konkret, lebih terjamin ya. Nah, di sini mempunyai biometrik seseorang, pas itu cap jari sebagai pemegang kad ini, dan lesen memandu. Seseorang yang sudah mempunyai lesen, dia akan kelihatan di sini sudah ada lesen atau tidak ya. Kalau di Indonesia dibilang SIM ya teman. Di sini ada juga PKI, Duit Maps ataupun Touch and Go, ATM, maklumat kesehatan, kad diskon, dan maklumat paspor. Setiap warga Malaysia memiliki nomor 1 set, yaitu berisikan 12 digit. Nomor pengenalan ini memiliki 12 digit yang unik tentunya di dalam. Kita tidak tahu berapa saja angkanya, tapi ini sangat unik, dia punya nomor ya teman-teman. Dan MyCard tersebut atau IC Malaysia ini bisa merekod data jenayah atau perbuatan kita, KDWP atau tabungan hari tua. Di sini sudah juga bisa disimpan ya teman-teman. Ini juga kad berfungsi sebagai public transport, membayar parking. Bisa juga membayar parking ya teman-teman hanya menggunakan IC Malaysia. Perbelanjaan, hebat sekali, bisa belanja dengan hanya IC ini ya. Buat dokumen atau kesehatan klinik seperti kalau Indonesia itu puskesmas. Nah, kalau di sini bisa langsung cuma menggunakan ini, hanya menunjukkan ini teman-teman. Bisa ya teman-teman. Di Malaysia kita hanya membawa ini teman-teman. Tapi kalau di Indonesia kan teman-teman, kalau kita mau pergi ke puskesmas, kita harus membawa banyak ya teman-teman. Ada kartu keluarga, kartu kesehatan, BPJS, apa segala macam ya teman-teman. Tapi kalau di Malaysia hanya menggunakan IC Malaysia saja, hanya ini bawa dari rumah, kalian sudah bisa mengurus segala sesuatunya ya teman-teman. Karena di sini sudah tertera, semua. Jadi senang sekali teman-teman, hanya dengan 1 kad kecil ini fungsinya sangat banyak sekali teman-teman. Ya, fungsi dari chip itu. Nah, jika kalian ingin belanja juga atau pergi ke supermarket, kalian hanya bisa menunjukkan ini, kalian bisa membayar juga bisa. Itulah perbedaannya IC Malaysia dengan KTP Indonesia. Fungsi dari IC Malaysia itu lebih luas dan lebih banyak, sementara di iktp ini juga banyak datanya, banyak yang sangat berfungsi, tapi sangat lebih luas lagi memakai ini ya teman-teman, IC Malaysia menurut saya lah teman-teman. Karena hanya dengan 1 membawa kemana aja, ini penting sekali. Seperti suami saya lah ya, kemana-mana ini harus bawa teman-teman, dia nggak boleh tinggalkan. Karena ini kalau kita tinggalkan pun kita akan kena, kalau di Malaysia itu dibilang kena siasat lah ya. Kalau di Indonesia ya biasa aja, kalau tinggal ya gitu ya kan.
Teman-teman tahu sendiri lah kalau di Indonesia macam mana. Kalau di sini agak ketat sedikit peraturannya itu. Nah, teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan sementara ini tentang IC Malaysia dengan iKTP Indonesia. Oke teman-teman, saya harap kalian menyukai channel saya tadi, dan jangan lupa di-share ke tempat media sosial kalian, like dan komen ya. Like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih.